Kalimantan Selatan tidak hanya menyimpan potensi wisata yang terkenal, namun juga menyimpan sejarah lokal yang berpengaruh pada kehidupan masyarakatnya. Revolusi Fisik tahun 1945 sampai dengan tahun 1949 merupakan sebuah peristiwa bersejarah yang terjadi di Kalimantan Selatan. Peristiwa tersebut merupakan aksi perlawanan keras terhadap Belanda yang dilakukan oleh Arli Divisi 4 Pertahanan Kalimantan Selatan di bawah komando Brigjen Hasan Basri. Hal ini dikarenakan dalam perjanjian Linggarjati, Belanda hanya mengakui kekuasaan Indonesia secara de facto meliputi Jawa, Madura, dan Sumatera. Persetujuan Linggarjati merupakan salah satu tamparan yang terhebat terhadap perjuangan kemerdekaan di Kalimantan Selatan. Dengan resmi pemerintah Republik Indonesia melepaskan pulau yang besar, yang rakyatnya tidak sudi, dipisahkan dari Republik Indonesia dan berkorban demikian berat untuk tujuan baru. Perjuangan pada masa revolusi fisik pada hakikatnya merupakan reaktualisasi semangat kemerdekaan yang sebenarnya telah ada sejak lama, yakni saat pertama kali masyarakat Banjar ingin melepaskan diri dari dominasi bangsa lain. Proklamasi Tentara Arli Divisi 4 Pertahanan Kalimantan merupakan puncak dari masyarakat Banjar yang berjuang dalam peristiwa revolusi fisik tahun 1945 sampai dengan 1949 di Kalimantan Selatan. Setelah memperoleh kemenangan di berbagai area pertempuran, sangat terasa adanya kekosongan pemerintahan di daerah yang ditinggalkan Belanda. Dalam situasi demikian, timbullah keinginan Arli Divisi 4 untuk mengisi kekosongan tersebut dengan membentuk suatu pemerintahan sendiri yang dipimpin oleh gubernur militer atau gubernur tentara. Hasan Basri atas nama rakyat Indonesia di Kalimantan Selatan dan gubernur tentara memproklamasikan berdirinya pemerintahan gubernur tentara Alri yang melindungi seluruh daerah Kalimantan Selatan menjadi bagian dari Republik Indonesia. Kemudian dikeluarkanlah proklamasi 17 Mei 1949 yang dipimpin oleh Hasan Basri yang merupakan gerakan melawan Belanda yang begitu hebat dan tergabung dalam Alri Divisi 4. Proklamasi 17 Mei di Kandangan yang intinya bahwa Kalimantan menolak pembentukan negara Kalimantan oleh Van Mock dan sebaliknya Kalimantan Selatan tetap setia terhadap NKRI yang berpusat di Yogyakarta. Proklamasi 17 Mei mengandung nilai-nilai nasionalisme, yakni nilai keberanian, nilai kesetiaan, dan nilai pantang menyerah yang telah ditunjukkan kepada pemerintahan Hindia Belanda dan dunia bahwa masyarakat Indonesia di Kalimantan Selatan masih ada dan berjuang sampai tetes darah penghabisan, yang dalam istilah lokal, haram menyerah wajah sampai kaputing. Merupakan slogan yang telah dipopulerkan oleh Pangeran Antasari sejak periode Perang Banjar pada tahun 1859 sampai 1906. Cornelis Pandik dalam sebuah bukunya berjudul Darul Islam Sebuah Pemberontakan menyimpulkan bahwa para gerilyawan di Kalimantan mengakibatkan lebih banyak kesulitan bagi Belanda karena benar-benar berhasil dalam melumpuhkan pemerintah Belanda di Kalimantan Selatan. Sejarah lokal Kalimantan Selatan, khususnya pada periode revolusi fisik pada tahun 1945 sampai tahun 1949, menyimpan segudang peristiwa heroik yang mendukung dalam proses pembentukan karakter bangsa. Kekayaan ini tentu hanyalah akan menjadi prasasti yang tidak memiliki makna apapun jika tidak dikaji untuk tujuan pendidikan. Benar, apa yang dikatakan Hasan Basri, kisah gerilya Kalimantan jilid 1 dan 2, bahwa peristiwa itu merupakan hal yang luar biasa dalam yang pernah terjadi di Indonesia. Istimewanya karena Republik Indonesia dapat berkuasa atas Kalimantan Selatan di luar persetujuan Linggarjati. Peristiwa heroik masyarakat Banjar dalam peristiwa revolusi fisik 1945 sampai 1949 di Kalimantan Selatan yang puncaknya berhasil mengusir Nika dan mengumandangkan proklamasi 17 Mei 1949
Bagi masyarakat Banjar, peristiwa tersebut adalah sebuah warisan sejarah dan budaya Banjar yang patut dipelajari, dipahami, dan ditransformasikan kepada masyarakat Banjar